Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvana Hidayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan manusia. Jika kita diwajibkan untuk menjaga sumber daya alam, baik berupa kekayaan hewani, pertanian, maupun air, maka yang harus lebih diperhatikan lagi adalah bagaimana menjaga sumber daya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan duniawi dan juga kebaikan ukhrawi. Al-Quran serta sunnah Nabi telah memberikan perhatian yang semestinya terhadap kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Maka, pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan mencoba menjelaskan sejumlah prinsip dan pemahaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah seputar kesehatan manusia dan bagaimana menjaganya dari berbagai macam penyakit. Yang pertama, kesehatan adalah nikmat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirrihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Yang artinya, siapa saja di antara kalian masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap bahwa kesehatan itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Maka, nikmat ini harus kita apresiasi dengan penuh rasa syukur. Dan bentuk kesyukuran nikmat tersebut adalah dengan kita menjaganya. Tuntutan penjagaan yang paling sempurna menitikberatkan perhatiannya bagaimana kita mengurus makanan dan minuman, kemudian sandang dan papan, waktu tidur dan jaganya kita, diam dan bergeraknya kita, serta waktu luang istirahat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sebagaimana Islam menyukai seorang muslim yang bertubuh sehat, Islam juga menyukai seorang muslim yang bertubuh kuat, bisa bergerak lincah dan energik, serta mampu menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaannya. Islam menganjurkan kaum muslimin supaya melakukan aktivitas atau latihan yang dapat membentuk kekuatan tubuh mereka. Salah satu contohnya adalah olahraga. Tuntutan penguatan tubuh ini sifatnya dianjurkan. Namun, untuk kondisi tertentu, tuntutan ini bisa menjadi wajib, terutama jika kebutuhan ke arah itu sudah mendesak. Misal, untuk keperluan menjaga diri, keluarga, agama, serta umat. Rasulullah menyukai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan gesit, energik, dan bersegera memulai kerja di pagi hari. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Rasulullah juga mengingatkan kita umatnya agar menjauhi sikap lamban, malas, dan lembek. Bahkan beliau sampai memohon perlindungan Allah dari sifat lemah dan malas. Karena itulah, beliau menggambarkan setiap orang beriman yang taat adalah seorang muslim yang memiliki jiwa yang baik dan energi. Yang ketiga adalah kewajiban manusia terhadap badannya. Salah satu prinsip penting yang diserukan Islam mengenai menjaga kesehatan manusia adalah pengakuannya terhadap hak badan atas manusia atau kewajiban manusia atas badannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna li badanika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus kamu penuhi. Hak-hak yang harus dipenuhi diantaranya membersihkan tubuh yang kotor, menguatkannya jika melemah, memberi konsumsi jika lapar, memberi minum ketika haus, kemudian mengistirahatkannya ketika lelah, melindunginya dari panas dan dingin, mengobatinya ketika sakit, dan lain-lain. Dari sini dapat ditangkap dengan jelas bahwa Islam tidak memperbolehkan manusia untuk membebani tubuhnya dengan pekerjaan, begadang, serta kelaparan di luar batas kewajaran.
Keempat, disyariatkan rukhsah dan kemudahan. Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap hak tubuh adalah dengan disyariatkan rukhsah atau keringanan. Dalam pelaksanaan kewajiban agama, rukhsah ini dapat dilakukan bila mana dalam kondisi tertentu pemenuhan syariat bisa menyakiti tubuh, menyebabkan yang bersangkutan sakit atau memperparah sakit yang dideritanya. Maka dapat kita temukan contoh rukhsah adalah wudhu diganti dengan tayamum, sholat boleh dilakukan sambil duduk ataupun berbaring, serta pembatalan puasa Ramadan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yukrahu an tu'ta maksiatuhu." Sesungguhnya Allah senang jika ada yang memanfaatkan keringanannya sebagaimana Dia tidak menyukai jika orang berbuat maksiat kepadanya. 5. Perhatian terhadap pengobatan. Selain memperhatikan kesehatan, Islam juga memperhatikan pengobatan, baik yang sifatnya kuratif, penanganan, maupun preventif pencegahan. Perhatian Islam terhadap pengobatan preventif terlihat lebih besar karena tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan atau penanganan. Bentuk tindakan pencegahan yang penting adalah meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan dan menjauhi makan yang banyak sehingga mengganggu proses pencernaan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 6. Sikap Islam terhadap penyakit menular. Rasulullah bersabda, "Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung pesan bahwa Rasulullah memerintahkan kita umatnya ketika terjadi wabah penyakit menular untuk tidak memasuki daerah yang sedang terjangkit penyakit dan tidak keluar dari daerah yang sedang tertimpa wabah penyakit. Namun, sebagai umat Islam, kita juga harus meyakini ketika terjadi penularan penyakit, itu adalah karena takdir Allah dan atas dasar hukum alam yang berlaku atau sunatullah. 7. Pengobatan yang didasari ilmu dan eksperimen. Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir atau yang biasa disebut paranormal ataupun orang pintar. Sebaliknya, Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah, dan hukum alam. Pengobatan versi Rasulullah adalah pengobatan yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan eksperimen, bukan pada perkiraan atau fata morgana belaka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang mengobati namun ia tidak menguasai ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memberi penegasan bagi para dukun, paranormal, atau orang pintar. Jika mereka tetap berpraktik dan melakukan kesalahan, mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dalam mengobati. Sebaliknya, hadis ini juga merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap orang yang memiliki spesialisasi dan pengalaman, karena setiap ilmu ada pakarnya dan setiap keterampilan ada ahlinya. 8. Perhatian terhadap kesehatan jiwa. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa identik dengan sifat buruk dan perilaku yang tercela, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosi, dan lain-lain. Islam mengupayakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi jiwa kita. Di antaranya, mengendalikan hawa nafsu, mendidik jiwa dan akhlak kita sesuai Al-Quran dan hadis, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, serta pendidikan dan pengajaran sesuai tingkatannya. 9. Menjaga dan mengembangkan potensi akal. Islam juga melindungi akal manusia sebagai suatu kelebihan yang membedakannya dengan binatang, karena akal pula manusia memikul beban tanggung jawab dari Allah. Cara Islam dalam menjaga akal manusia adalah: pertama, diharamkannya meminum khamr atau arak,
yang dapat merusak akal manusia. Kemudian, cara Islam dalam mengembangkan potensi akal adalah dengan menggunakan akal kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik yang bersifat fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian menggunakan akal kita untuk berpikir, bertafakur tentang keberadaan langit, bumi, dan ciptaan Allah yang lain. 10. Perhatian terhadap anak-anak. Jika Islam memperhatikan manusia dan seluruh sisi kesehatannya, baik kesehatan rohani, akal maupun jasmani, maka Islam juga memperhatikan tentang anak-anak. Pertama, karena anak-anak adalah makhluk yang lemah, karenanya membutuhkan pengasuhan ekstra. Islam sangat memperhatikan kaum yang lemah. Kedua, anak-anak pada saat ini merupakan orang-orang yang akan berperan di masa depan. Mereka yang akan menentukan masa depan umat. Maka, bila kita mengasuh dan mendidik mereka dengan baik, maka kita boleh optimis menyongsong masa depan mereka yang lebih baik. Akan tetapi, kalau kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan masa depan. Hukum Islam pun sudah menjelaskan secara terperinci mengenai hukum menyusui, pengasuhan anak, perkembangan yang baik, permainan, pengajaran sholat, kemudian mengajarkan akhlak yang baik. Di sisi lain, Islam memberikan perhatian yang besar dan mendalam terhadap anak-anak yang tidak memiliki sanak saudara, seperti contohnya anak yatim. Allah berfirman dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 9, "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang." Islam juga memperhatikan tentang anak-anak yang tidak diketahui ayah dan ibunya, maka merupakan suatu kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang baik bagi mereka, sehingga tidak mengherankan apabila dalam setiap literatur fikih Islam terdapat bab tentang anak asuh yang menjelaskan hukum dan hak-haknya atas masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perhatian Islam terhadap kesehatan manusia. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.